Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan dalam mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat-Mu yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Dan insya Allah istiqomah dalam berdoa. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana menjemput pertolongan Allah. Sebuah sunnatullah dalam kehidupan kita, bahwa kita seringkali berhadapan dengan masalah. Mulai dari yang sepele hingga yang besar. Dari yang sederhana sampai yang ruwet. Tapi kadang-kadang kita hampir merasa putus asa. Tetapi sebagai seorang beriman tidak boleh putus asa. Sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Nah, karena itu dalam hidup ini di antara kita merasa bahwa segala permasalahan yang terjadi sangat rumit untuk dihadapi. Nah, kalau terlalu berat masalah itu, kita sebagai orang beriman sangat mudah. La haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Insya Allah. Jangan merasa lelah, jangan merasa menyerah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Nah, karena itulah ketika kita putus asa dengan jalan keluar, sebenarnya kita telah terjatuh ke dalam dosa besar. Rasulullah bersabda, salah satu dosa besar adalah putus asa dari rahmat Allah dan putus harapan terhadap kelapangan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Nah, karena itu bagaimana caranya supaya kita tidak putus asa? Nah, maka mari kita menjemput pertolongan Allah. Bagaimana caranya kita menjemput pertolongan Allah? Yang pertama adalah kita berdoa. Jadi cara yang paling jitu dalam menjemput pertolongan Allah tentu dengan cara minta tolong kepada Allah. Berdoa kepadanya, minta apa saja. Allah sangat senang kalau melihat hambanya berdoa. Allah sudah berjanji akan mengabulkan setiap permintaan kita. Ud'uni astajib lakum. Nah, kata Allah, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Nanti surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Dan Rasulullah pun memberi penguatan sabda beliau, sesungguhnya Allah pemalu dan maha murah hati. Allah malu bila ada hambanya yang menengadahkan tangan, lalu dibiarkannya kosong dan kecewa. Hadis riwayat Hakim. Jadi kalau kita mau berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, tadi sudah saya bacakan surah Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, itu yang pertama, kita harus berdoa. Banyak sekali ya doa-doa dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian yang kedua, kita menolong agama Allah.
Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 7, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu, dan wa yusabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad ayat 7. Bagaimana cara menolong agama Allah? Dengan syiar, dengan berdakwah, dengan bersungguh-sungguh membantu saudara kita yang sedang dilanda kesulitan. Sebab menjadi jalan dalam menghilangkan kesulitan orang lain adalah bagian dari menolong agama Allah. Sehingga Dia pun akan mendatangkan pertolongannya bagi permasalahan kita. Itu yang kedua. Jadi kita menolong agama Allah, ya, menegakkan kalimat Allah, berdakwah, bersungguh-sungguh membantu saudara kita yang kesulitan. Itu adalah menolong agama Allah. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan juga Allah mengatakan dalam surat Talaq, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Lanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Tuh. Siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Ini surah At-Talaq ayat 2. Jadi jelas, semakin kita bertakwa, maka Allah akan berkenan mendatangkan jalan keluar atas masalah-masalah yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diiringi dengan akan memberikan rezeki dari mana saja yang tidak kamu duga-duga. Ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, sabar dan salat. Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Al-Baqarah 153. Mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat. Ya, mari kita masuk ke relung terdalam kejujuran kita. Sejauh mana level sabar kita? Apakah kita masih suka mengeluh? Masih suka putus asa? Emosi atas masalah yang terjadi? Suka mengeluh dan mengumpat-umpat tidak jelas. Kenapa saya sudah bolak-balik berdoa, pertolongan Allah belum datang? Pertolongan Allah tak kunjung tiba? Nah, kita perlu evaluasi. Ya? Jadi kita perlu evaluasi, kita perlu menanamkan kesabaran dalam diri kita. Ya, jika pertolongan Allah terasa jauh, tengoklah kualitas salat kita. Apakah salat kita sudah benar-benar sesuai dengan tuntunan? Apakah gerakan kita sudah bermakna? Karena salat yang hambar, tanpa rasa, tanpa ada ruhnya, sekedar melaksanakan saja, insya Allah tidak memberikan bekas sama sekali. Nah, karena itu, mari kita laksanakan salat dengan sebaik-baiknya untuk menanamkan kesabaran dalam diri kita. Sehingga kita tidak akan pernah mengeluh. Insya Allah, dengan rajin salat, minta tolong kepada Allah, maka pertolongan akan datang. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena itulah salat dan sabar kita masih perlu kita benahi supaya pertolongan Allah selalu kita siap di depan kita. Insya Allah. Yang kelima, melepaskan kesulitan orang lain. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan dirinya dari satu kesusahan pada hari kiamat. Siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Maka jika berharap pertolongan Allah, jangan lupa amalkan yang ini, yaitu membantu kesulitan orang lain. Nah, bilakah pertolongan Allah datang? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat.
Itu cara menjemput pertolongan Allah. Tadi satu berdoa, ya, berdoa. Kemudian yang kedua menolong agama Allah, ya, rajin berdakwah, rajin bersyiar, menyiarkan agama Allah, rajin membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Kemudian yang ketiga bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yang keempat sabar dan salat. Dan yang kelima suka melepaskan kesulitan orang lain. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan Allah akan menolong kita. Jika Allah yang menolong kita, siapa yang akan bisa mengalahkan? Pertolongan Allah sangat dekat. Demikian mudah-mudahan kita bisa menjemput pertolongan Allah dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.